Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa kembali dengan menyambung materi kita yang kemarin itu berbicara tentang distribusi sampling. Baik, di sini kita akan masuk kepada materi tentang dalil limit pusat atau central limit pusat, di mana di dalam dalil limit pusat dikatakan bahwa ukuran sampel semakin cukup besar, maka distribusi semakin mendekati normal, apapun bentuk distribusi populasinya. Sehingga dari limit pusat ini dapat kita jelaskan lebih detail. Bila sampel acak berapapun besar ukurannya, ya, atau kita bisa katakan bahwa berapapun besarnya ukuran sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan min mu dan simpangan baku sigma, maka distribusi sampling X bar juga berdistribusi normal. Nah, yang kedua, bila sampel acak dengan ukuran sampel cukup besar diambil dari populasi yang tidak diketahui distribusinya, maka distribusi sampling X bar akan berdistribusi normal dengan min dan simpangan baku dari min, yaitu galat dan standar atau standar error. Sehingga dia akan memiliki rata-rata dari distribusi sampel itu akan sama dengan rata-rata distribusi populasi. Demikian juga untuk simpangan baku atau standar error dari distribusi sampling itu akan sama dengan simpangan baku distribusi populasi dibagi dengan akar dari jumlah sampel. Ini adalah distribusi sampling. Dalil limit. Sekarang kita coba lihat dalil limit pusat itu kita berangkat dari ilustrasi, misalkan seperti ini. Pertama, distribusi populasi kita punya awalnya adalah distribusi normal. Kemudian dari populasi tersebut kita ambil sampel sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian kita bangun distribusi samplingnya untuk N sama dengan 2 tersebut, maka akan membentuk distribusi normal juga. Dan jika N-nya kita ambil sama dengan 30, maka distribusi samplingnya juga akan membentuk distribusi normal. Demikian juga untuk yang kalau distribusi populasinya merupakan distribusi sembarang, di mana distribusi populasi di sini mengikuti distribusi uniform atau seragam. Nah, apabila distribusi uniform seragam ini ya, kita ambil dari populasinya itu N sama dengan 2, maka distribusi samplingnya akan membentuk distribusi sampling segitiga. Nah, apabila N-nya ini kita ambil sama dengan 30, ya, maka distribusi sampling yang dibentuk itu adalah berbentuk distribusi normal. Demikian juga kalau distribusi populasi awalnya adalah distribusi yang skew atau condong, ya, atau miring, ya. Nah, kalau N-nya diambil sama dengan 2, maka distribusi sampelnya hampir mendekati distribusi normal. Dan sedangkan untuk distribusi sampling N sama dengan 30, maka dia akan membentuk distribusi normal. Demikian juga kalau seandainya jika distribusi populasinya yang kita temui adalah tidak kita ketahui bentuk daripada distribusinya, ya, maka kalau kita ambil N sama dengan 2, maka distribusi samplingnya akan membentuk distribusi skew. Nah, apabila N-nya lebih sama dengan 30, maka distribusi samplingnya akan membentuk distribusi normal. Ya, sehingga
seperti yang dikatakan di atas, dalam limit pusat, dalam limit dalil limit pusat, bahwa apapun bentuk dari distribusinya, selama N-nya cukup besar diambil, maka distribusi samplingnya akan berdistribusi normal. Nah, kita juga bisa lihat ilustrasi dari dalil limit pusat yang lainnya. Seperti kita lihat pada gambar di sini, di mana populasinya masing-masing memiliki distribusi yang kita tidak tahu berangkat dari distribusi apa. Nah, apabila kita lakukan sampling N sama dengan 2, ya, maka dia akan membentuk bentuk distribusi yang berbeda dari distribusi populasinya. Nah, apabila kita ambil N-nya menuju N yang sangat besar, maka dia akan menuju kepada distribusi normal. Sehingga pada N sama dengan 30 kita ambil, maka dia akan membentuk distribusi normal. Oke, baik. Nah, berdasarkan dalil limit pusat tersebut, ya, kalau kita ingin mengetahui dari distribusi sampling, ya, itu bisa kita lihat dengan nilai Z value atau nilai Z untuk distribusi sampling X bar. Di mana Z value untuk distribusi sampling X bar itu adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma dibagi akar N. Ini hampir sama kalau kita bicara Z value untuk distribusi normal kemarin, yaitu Z sama dengan X min mu per sigma. Tapi di sini karena sampling, maka X-nya jadi X bar dan sigmanya adalah dibagi dengan akar N. Di mana X bar di sini adalah min sampel, mu itu adalah min populasi, sementara sigma itu adalah simpangan baku populasi, dan N itu adalah ukuran sampel atau biasa disebut dengan sample size. Nah, ini Z value untuk distribusi sampling. Nah, ini adalah Z value distribusi sampling untuk pengambilan sampel dengan pengembalian. Nah, kalau yang tanpa pengembalian seperti apa? Yang tanpa pengembalian seperti ini. Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma dibagi akar N dikali akar N min N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Nah, kita bisa lihat contoh dari penggunaan Z value untuk sampling distribusi ini terbagi dari 2 jenis. Ya. Yang pertama itu adalah untuk bila sigma diketahui dan yang kedua adalah sigma tidak diketahui. Nah, untuk sigma diketahui ini dia populasinya mengikuti distribusi normal. Nah, maka sampling distribusi dari sampel mean-nya juga akan mengikuti distribusi normal. Nah, juga apabila shape dari distribusi populasinya tidak diketahui atau bukan normal, ya dia bukan normal, bisa seragam atau eksponensial dan sebagainya, maka jika N-nya diambil paling tidak sama dengan 30 observasi, maka limit pusatnya akan menggaransi bahwa sampling distribusinya juga akan mengikuti distribusinya. Nah, rumus Z value untuk sigma diketahui itu adalah ini. Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma dibagi akar N. Sedangkan yang sigmanya tidak diketahui itu rumusnya adalah T sama dengan X bar min mu dibagi akar N. Ya, dibagi akar N. Jika populasinya tidak mengikuti distribusi normal dan N diambil sama dengan 30, maka distribusi sampel dari sampel mean-nya akan mengikuti distribusi
normal. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh. Baik, contoh berikut adalah Departemen Jaminan Kualitas untuk Cola Incorporation menyimpan catatan mengenai jumlah cola dalam botol jumbonya. Jumlah sebenarnya cola di setiap botol itu sangat penting, tetapi bervariasi dalam jumlah kecil dari satu botol ke botol berikutnya. Cola Incorporation tidak ingin mengisi botol terlalu banyak. Di sisi lain, tidak dapat memenuhi setiap botol. Catatannya menunjukkan bahwa jumlah cola mengikuti distribusi peluang normal, jumlah rata-rata per botol adalah 31,2 ons dan standar deviasi populasi adalah 0,4 ons. Pukul 8 pagi hari ini, teknisi kualitas secara acak memilih 16 botol dalam jalur pengisian. Jumlah rata-rata cola yang terkandung dalam botol itu adalah 31,38 ons. Pertanyaannya adalah, apakah ini hasil yang tidak mungkin? Kemudian timbul lagi pertanyaan yang lanjut, apakah mungkin prosesnya memasukkan terlalu banyak soda ke dalam botol? Dengan kata lain, apakah kesalahan pengambilan sampel 0,18 on tidak biasa? Nah, ini kita coba untuk menjawab. Yang pertama, kita menentukan Z value. Ini sesuai dengan rata-rata sampel. Di mana Z value yang kita gunakan adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma kuadrat dibagi akar N. Untuk sigma yang diketahui ya. Karena di sini sudah diketahui bahwa standar deviasi populasi adalah. Jadi Z value-nya sama dengan X bar itu sama dengan 31,38 dikurang dengan mu itu adalah 31,20 dibagi sigma itu adalah 0,4 ya. Sigma itu adalah 0,4 ya. Kemudian dibagi dengan akar N. N-nya adalah 16. Maka kita peroleh Z value 1,80. Nah, yang berikutnya adalah kita menentukan berapa peluang mengamati Z sama dengan atau lebih besar dari 1,8. Seperti dalam distribusi normal, kita bisa melihat yang tadinya mu pada ini distribusi normal ada 31,2 dan di sini 31,38, maka kita transfer ke angka baku ya Z value untuk sampling distribusi. Yang 31,2 jadi 0, kemudian 31,38 itu jadi 1,80. Nah, karena lebih besar, maka yang diarsir adalah ke sebelah kanan. Nah, pertanyaannya berapa peluang di sini? Yang sebelah kanan ini. Nah, untuk menentukan peluang ini, maka kita tahu bahwa distribusi kurva normal yang setengah tangkup ini mempunyai peluang sama dengan 0,5. Kalau yang sebelah kirinya juga sama dengan 0,5. Jadi di bawah satu tangkup ini distribusi normal itu peluangnya sama dengan 1. Sehingga kita bisa menentukan bahwa peluang untuk PZ lebih besar dari 1,80 itu akan sama dengan setengah ya, setengah ini dikurang peluang dari 0 lebih kecil Z lebih kecil 1,80. Jadi di sini nilai peluangnya itu adalah 0,4641. Sehingga 0,5 dikurang 0,4641 diperoleh adalah 0,0359. Sehingga di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kemungkinan kecil kurang dari 4% kita dapat memilih sampel 16 pengamatan dari populasi normal dengan rata-rata 31,2 ons dan simpangan baku
populasi 0,4 ons dan menentukan rata-rata sampel sama dengan atau lebih besar dari 31,38 ons. Prosesnya adalah memasukkan terlalu banyak pola ke dalam botol. Ini contoh yang pertama. Kita bisa lihat contoh yang kedua itu andaikan populasi memiliki mu sama dengan 8 dan standar deviasi sama dengan 3. Misalkan sampel random yang dipilih itu adalah N sama dengan 36. Pertanyaannya adalah apakah peluang bahwa sampel mean itu berada di antara 7,8 dan 8,2. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya hampir sama kalau kita menggunakan kurva normal kemarin. Cuman bedanya di sini karena Z value-nya sampling, X-nya adalah X bar. Ya. Nah, untuk bisa menjawab ini kita lihat jawab pertama. Jika populasi itu tidak normal, ya, tidak berdistribusi normal, teorema limit pusat atau dari limit pusat dapat digunakan untuk N lebih besar dari 30. Nah, kemudian the sampling distribusinya atau distribusi sampling dari X bar itu akan mendekati distribusi normal. Dengan min dari rata-rata samplingnya sama dengan 8 dan standar deviasinya adalah standar deviasi dari populasi dibagi dengan akar N. Nah, di sini kebetulan kita sigmanya itu tadi diketahui adalah 3 dan sampel size-nya adalah 36. Sehingga standar deviasi untuk distribusi sampling itu adalah 3 dibagi akar 36 sama dengan 0,5. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan rata-rata sampling distribusi dan simpangan baku sampling distribusi. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan berapakah peluang min sampel berada di antara 7,8 dan 8,2. Oke, kita lanjut. Jadi peluang P 7,8 lebih kecil dari mu X bar. Jadi min sampel. Jadi rata-rata distribusi sampling. Lebih kecil 8,2. Nah, mu sampling X bar ini kita transformasi ke Z value-nya. Sehingga di sini mu X bar dikurang mu dibagi sigma dibagi akar N. Ini adalah Z. Nah, berarti kalau di tengahnya kita rubah menjadi angka baku Z, maka nilai di kanan kirinya juga sama kita lakukan. Sehingga di sebelah kirinya adalah 7,8 dikurang 8 dibagi dengan 3 dibagi akar 3, 6. Ya, dan sebelah kanannya adalah 8,2 dikurang 8 dibagi 3 dibagi dengan 3 dibagi akar 36. Sehingga nilai yang kita peroleh di sini adalah 0,4 dan sebelah kanannya adalah 0,4. Sehingga untuk bisa mendapatkan berapa peluang di antara ini, maka kita coba gambar dengan gambar dari ini ya. Jadi pertamanya populasi itu distribusi populasinya kita tahu mu-nya sama dengan 8. Nah, kita tidak tahu dia berasal dari distribusi apa. Kemudian dengan sampling distribusi kita ambil sampel tadi yang 36 sehingga kita ingin tahu sehingga kita peroleh mu X bar-nya sama dengan 8. Nah, berapa peluang di antara 7,8 sampai 8,2? Ya. Nah, ini mengikuti distribusi normal.
Nah, untuk bisa mendapatkan ini, maka kita harus transformasi ke angka baku Z, sehingga mudah kalau kita cek dengan tabel kurva normal. Di sini kita peroleh bahwa yang sebelah kiri itu 0,4, di sebelah kanan 0,4. Ya, dengan mu Z-nya sama dengan 0. Nah, dengan tabel kurva normal kemarin, berarti kan eh, di antara sini, di antara 0,04, ini berarti kan kita bisa mendapatkan nilai yaitu P 0 min 0,4 lebih kecil Z lebih kecil 0,4 ya. Sehingga ini akan sama dengan peluang dari sini. Dari 0 ini ke 0,4. Jadi 0 lebih kecil sama dengan lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,4. Kemudian ya. Kemudian ditambah dengan daerah ini. Ya, ditambah dengan peluang dari min 0,4 lebih kecil Z lebih kecil 0. Nah, kita tahu yang di sebelah sini bisa dicerminkan kan ke sini. Sehingga di ini bisa kita katakan bahwa ya sama dengan 2 kali peluang dari 0 lebih kecil Z lebih kecil 0,4. Ini akan sama dengan 2 kali peluang di sini itu adalah 0,1554. Ini bisa kita lihat di tabel kurva normal. Ya, ini tabel kurva normal. Maka kita dapat nilai 0,3108. Ini peluangnya. Oke, saya kira demikian untuk sampling distribusi min ya. Ini untuk sampling distribusi min. Nah, selanjutnya mungkin kita pada video selanjutnya kita akan bicara sampling distribusi proporsi. Demikian pertemuan kita hari ini. Mohon silahkan untuk mempelajari dan jika ada pertanyaan maka kita akan buka kelas GMAT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.